Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ada satu pertanyaan mengenai harta gono gini bagi pernikahan siri. Jadi mungkin bayangannya ada satu pernikahan siri, kemudian bagaimana untuk pembagian harta gono gininya. Terima kasih atas pertanyaannya. Tapi sebelum dilanjut, silahkan teman-teman yang belum subscribe channel ini untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi-informasi dari kami berikutnya. Terima kasih. Ya, karena ini bicaranya mengenai harta gono gini dalam satu pernikahan, saya akan mencoba membandingkan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan pernikahan siri itu sendiri dan akibat-akibatnya atau dampak hukumnya. Ya, jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa pernikahan itu sah apabila sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Bagaimana dengan pernikahan siri? Pernikahan siri itu sebenarnya sah jika memang terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Udah beberapa kali saya sampaikan, misalnya rukunnya ada mempelai, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, maka itu pernikahannya sah meskipun tidak tercatat. Nah, apabila tidak memenuhi persyaratan itu, maka pernikahan sirinya tidak sah. Nah, kemudian karena pertanyaannya mengenai harta gono gini, maka kita akan sampaikan juga mengenai harta perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 di pasal 35. Jadi di pasal 35 itu dijelaskan bahwa harta dalam perkawinan ada tiga. Pertama ada harta bersama atau harta gono gini. Yang kedua ada harta bawaan. Yang ketiga ada dua macamnya, harta gono gini, harta bersama dan harta bawaan. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan harta bersama? Pertama di dalam Undang-Undang Nomor 174 di pasal 35 itu pertama ada harta bawaan. Harta bawaan itu adalah harta yang diperoleh sebelum pernikahan. Jadi mungkin pada saat sebelum melakukan pernikahan, dari hasil kerjanya atau hasil pemberian orang lain atau hadiah, itu merupakan harta bawaan dan harta bawaan. Nah, yang kedua adalah harta bersama atau harta gono gini. Harta bersama itu adalah harta yang didapat ketika berlangsungnya perkawinan. Nah, ini yang akan menjadi harta gono gini. Tetapi ini pun apabila suatu pernikahan itu tidak ada perjanjian pisah harta antara suami dan istri. Apabila terjadi perjanjian pisah harta antara suami dan istri, maka tidak ada namanya harta gono gini.
Jadi apabila terjadi perceraian, maka sesuai dengan atas nama itulah yang akan dibawa oleh masing-masing suami atau istri gitu. Nah, kembali kepada harta bawaan, di dalamnya juga termasuk harta warisan gitu. Harta warisan juga termasuk harta bawaan atau harta hibah, meskipun didapatnya ketika sedang masih berlangsung perkawinan. Itu tidak bisa menjadi harta gonogini. Jadi apabila terjadi perceraian, maka harta yang didapat tadi, harta bawaan sebelum pernikahan, harta warisan meskipun didapat ketika pernikahan, dan juga misalkan dapat hibah atau hadiah, itu misal terjadi perceraian maka akan dibawa masing-masing oleh suami ataupun istri. Ya, itu sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, yang dilakukan pernikahan secara sah dan tercatat dan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan jika Islam dicatat oleh petugas pencatat nikah yaitu KUA. Nah, sekarang bagaimana dengan pernikahan siri tadi? Nah, kembali kepada definisi bahwa sebenarnya pernikahan siri itu di Indonesia sih tidak ada, tapi tidak ada apa namanya, tidak ada istilah pernikahan siri. Tetapi apabila itu memang dilakukan sesuai dengan agamanya, syarat rukun terpenuhi, maka itu sudah sah secara agama. Tetapi bagaimana dampak hukumnya? Ya, karena pertama, karena itu pernikahannya tidak tercatat, maka beberapa yang berdampak mengenai pernikahan siri ada. Misalnya, ketika mempunyai anak, maka si anak ini akta lahirnya tidak bisa mencantumkan nama ayahnya, ayah sirinya ya. Karena apa? Dalam pembuatan akta lahir itu di kelurahan syaratnya harus ada akta nikah atau buku nikah, terus juga ada kartu keluarga atau kakak. Jika itu tidak ada, maka tetap seorang anak adalah akan mendapatkan haknya, yaitu memperoleh akta kelahiran tanpa mencantumkan nama ayahnya. Ya. Terus kemudian yang lain, karena pernikahan siri juga tidak tercatat, maka secara undang-undang perkawinan dia tidak bisa mendapatkan warisan seandainya ayah sirinya meninggal. Nah, ya sebenarnya sih secara agama, ketika seorang suami yang melakukan pernikahan siri, dia seharusnya dia melakukan kewajiban-kewajibannya, misalkan salah satu menafkahi, terus kemudian menafkahi, kemudian memberikan warisan, misalkan gitu kan, warisan. Tetapi apabila itu tidak dilakukan oleh suami yang nikah siri, maka istrinya nikah siri itu tidak bisa menuntut. Karena untuk menuntut di pengadilan agama harus ada bukti bahwa sudah terjadi pernikahan. Nah, sedang pernikahan siri ini tidak tercatat di dalam catatan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dicatat di negara. Nah, terus kemudian dampaknya yang lain kemana? Itu tadi ke harta misalkan ya, jadi ke harta gonogini misalnya ya. Ini sebagai fokusnya. Bagaimana ada harta gonogini di dalam pernikahan siri? Nah, jadi bayangan kita adalah ada suatu pernikahan siri dan terjadi perceraian di dalam pernikahan siri. Nah, itu bagaimana harta gonogininya? Apakah istrinya bisa dapat harta gonogini atau tidak? Jadi kembali kepada definisi pernikahan siri itu, bahwa
karena tidak tercatat, maka di dalam pernikahan siri pun itu dianggap tidak ada harta gonogini. Meskipun secara agama sebagai seorang suami itu ya wajib memberikan nafkah. Mungkin kalau mau memberikan hibah kepada istri sirinya, tapi apabila itu tidak dilakukan, maka seorang istri yang dinikahi secara siri dia tidak bisa menuntut ke pengadilan agama gitu. Jadi artinya bahwa ketika terjadi pernikahan siri itu tidak seandainya terjadi suatu perpisahan, maka tidak ada pembagian harta secara undang-undang. Meskipun secara agama dipersilahkan seorang suami itu tahu kewajibannya, tetapi ketika itu tidak dilakukan, maka seorang istri yang dinikahi siri dia nggak bisa menuntut. Nah, ini beberapa dampaknya. Ya, sebenarnya pernikahan siri tadi itu sah, tapi kami sebagai penyuluh hukum tetap tidak merekomendasi itu karena dampak-dampaknya diakibatkan dari pernikahan yang tidak tercatat itu. Jadi artinya seorang perempuan yang akan menikah siri sudah harus tahu dulu apa yang akan terjadi kira-kira, dampak-dampak hukum yang akan terjadi. Apabila pernikahannya itu baik-baik saja, itu mungkin tidak akan masalah. Tetapi ketika terjadi suaminya tidak bertanggung jawab, terus kemudian tidak memberikan nafkah dan kewajiban yang lain, maka seorang istri tidak bisa menuntut. Nah, itu beberapa dampaknya dari pernikahan siri. Jadi silahkan masyarakat untuk memilih mana yang lebih baik. Kalau memang sudah siap dengan resikonya dari pernikahan siri, dan salah satunya tadi ada pertanyaan mengenai gonogini, karena ini pernikahan siri maka juga tidak dianggap tidak ada harta gonogini. Artinya seorang istri tidak bisa menuntut. Ya, mungkin itu uraian pada kesempatan ini agak panjang ya, dan agak sedikit ribet. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Silahkan komen di kolom komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.